Him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orsida Hadiana Firdausi Nuzula. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan madrasah yang ada di Indonesia. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang kali ini akan dibahas adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan madrasah. Yang kedua, apa saja jenjang madrasah. Yang ketiga, apa saja unsur-unsur madrasah. Dan yang terakhir adalah bagaimana perkembangan sejarah madrasah di Indonesia. Pengertian madrasah. Madrasah berasal dari bahasa Arab yaitu darosa yang artinya adalah tempat duduk belajar. Anak-anak di madrasah akan menjalani proses pembelajaran secara terarah dan terbimbing dan juga terkendali. Di madrasah, anak-anak akan dididik atau diarahkan ke pendidikan agama Islam yang kurikulumnya mencakup pelajaran agama, pelajaran umum, dan juga mata pelajaran agama yang diajarkan di sekolah umum lainnya. Jenjang madrasah. Jenjang madrasah ada 5, yaitu yang pertama Rodotul Atfal atau biasa disebut dengan RA. RA adalah suatu bentuk pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan berciri khas agama Islam bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Di sekolah RA ini biasanya disebut juga dengan TK atau Taman Kanak-Kanak. Bedanya, guru Raudatul Atfal itu lebih banyak mengajarkan siswa tentang agama Islam. Yang kedua, Madrasah Ibtidaiyah, yaitu MI. Suatu bentuk pendidikan formal yang setara dengan SD, sekolah dasar. Ditempuh selama 6 tahun. Dengan kekhasan agama Islam seperti akidah, akhlak, fikih, dan juga lainnya. Yang ketiga, Madrasah Sanawiyah, yaitu MTS. Pendidikan umum yang setara dengan SMP yang ditempuh setelah lulus dari MI atau sekolah dasar. Nah, SMP ini ditempuh selama 3 tahun. Lanjut, di sini bakat dan minat anak mulai dikembangkan dan juga ditingkatkan keagamaannya. Yang keempat, Madrasah Aliyah. Jenjang pendidikan setelah MTS atau SMP yang setara dengan SMA, di mana peserta didik eh, bisa memilih jurusan yang akan difokuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti jika ingin melanjutkan kedokteran, maka diarahkan ke jurusan eh, ilmu pengetahuan alam. Madrasah Aliyah Kejuruan, yaitu MAK. Jenjang pendidikan yang setara dengan MA dengan kekhasan Islam yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan mengadakan kegiatan praktek kerja lapangan atau biasa disebut dengan PKL. Dengan adanya PKL, maka siswa ketika lulus sudah siap bekerja dan juga sudah mempunyai keterampilan. Unsur-unsur madrasah. Madrasah mempunyai unsur-unsur yang pertama yaitu pemimpin atau kepala madrasah. Kepala madrasah adalah seorang yang ditugaskan untuk memimpin madrasah dan mempunyai jabatan tertinggi dari suatu organisasi madrasah. Kepala sekolah orang yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, guru. Seorang yang mempunyai tugas atau tanggung jawab untuk mendidik, melatih, dan juga mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik. Mengembangkan kemampuan peserta didik baik dari sisi intelektualnya maupun akhlaknya. Yang ketiga, siswa, yaitu peserta didik. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang keempat adalah perangkat keras.
komponen fisik dalam suatu sistem komputer, perangkat keras tersebut berperan menjalankan tugas-tugas komputasi dan pengolahan data. Perangkat yang kelima, perangkat lunak. Perangkat lunak yaitu data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Yang terakhir adalah pengajaran atau pelajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, dan juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan juga Al-Hadis. Madrasah pada masa penjajahan Belanda. Tahun 1905, pemerintahan Belanda mengeluarkan peraturan baru yang berisi bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama seperti guru, kiai, harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1925, keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu tidak semua orang atau kiai boleh memberikan pelajaran mengaji, terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda. Pada tahun 1932, keluar lagi peraturan yang isinya berupa wewenang untuk memberantas dan menutup madrasah dan juga sekolah yang tidak ada izin atau pelajaran agama-agama Islam yang tidak disukai oleh Belanda. Madrasah pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, terdapat perkembangan baik dalam dunia pendidikan, yaitu sekolah tersebut distandarisasi dan juga dinasionalisasi. Meskipun sekolah swasta lain seperti sekolah Muhammadiyah dan sekolah taman siswa diperbolehkan berkembang di bawah pemerintahan orang Jepang berdasarkan perjanjian. Kebijakan pendidikan Jepang di Indonesia semata-mata bertujuan untuk merebut hati masyarakat Indonesia. Madrasah pada era kemerdekaan. Pada era kemerdekaan, madrasah yaitu Kementerian Agama mulai diresmikan atau didirikan pada tanggal 3 Januari atau 3 Januari 1946. Langkah awal dari Kementerian Agama adalah memberikan bantuan kepada madrasah. Pada masa ini atau pada masa Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hashim Asyari, Kementerian Agama mengembangkan program-program perluasan dan meningkatkan mutu madrasah, dan juga mengembangkan madrasah dengan memperkenalkan model madrasah wajib belajar, yaitu MWB. Madrasah tertua di Indonesia. Madrasah tertua di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah, yaitu terletak di Minangkabau, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Madrasah ini tidak hanya tertua di Minangkabau, yaitu madrasah yang tertua di Indonesia, dan juga madrasah pertama yang mengajarkan menggunakan papan tulis, terus meja belajar atau perlengkapan belajar yang sudah agak modern. Jumlah madrasah di Indonesia pada tahun 2022-2023. Yang pertama Raudhatul Atfar, jumlahnya 31.055 lembaga, Madrasah Ibtidaiyah 26.528 lembaga, Madrasah Sanawiyah 19.177 lembaga, Madrasah Aliyah 9.848 lembaga, dan Madrasah Aliyah Kejuruan 9.827 lembaga.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.